Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ika mau menjelaskan materi ilmu kalam tentang menganalisis dalil dan pendapat aliran ilmu kalam tentang kalamullah. Sebelumnya, kita harus tahu apa sih manfaat mempelajari dan mengetahui pendapat dan dalil aliran kalam tentang kalamullah. Yang pertama, menguatkan keimanan kita kepada Allah. Karena di sini juga kita akan disuguhkan dengan dalil-dalil Al-Quran yang menguatkan pendapat-pendapat aliran kalam. Yang kedua, memberikan jawaban atas penyimpangan ajaran. Jadi, dengan kita belajar ini, kita tidak mudah terpengaruh dengan aliran-aliran yang menyimpang dari agama. Yang ketiga, mengamalkan ajaran Islam dengan baik. Diharapkan dengan belajar ini, kita dapat mengamalkan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya dan istiqomah di jalan Allah. Aliran yang pertama, aliran Mu'tazilah. Aliran ini memberikan paham bahwa Al-Quran itu ciptaan Allah yang tersusun dari huruf, suara, dan kalimat. Oleh karena itu, paham Mu'tazilah ini mengatakan bahwa Al-Quran itu baru atau tidak kekal. Alasan mereka berpendapat demikian karena Al-Quran tersusun dari ayat dan surat. Ayat yang satu mendahului ayat yang lain dan surat yang satu mendahului surat yang lain. Karena didahului oleh sesuatu, maka tidak bisa dikatakan qadim. Karena qadim adalah sesuatu yang tidak bermula dan sesuatu yang tidak didahului oleh sesuatu apapun. Pendapat ini berdasarkan dalil Al-Quran, Quran surat Al-Hud ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Yang artinya Alif lam ra, inilah suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci yang diturunkan dari sisi Allah yang Maha Bijaksana lagi Maha Tahu. Aliran yang kedua, aliran Asy'ariyah. Aliran ini sangat berpegang teguh bahwa sabda adalah sifat, dan sebagaimana sifat Tuhan mestilah kekal. Sabda bagi mereka adalah arti atau makna abstrak. Al-Quran dalam arti atau makna abstrak barulah bisa disebut sabda Tuhan dan bersifat kekal. Dengan demikian, Al-Quran menurut paham Al-Asy'ariyah adalah kekal, qadim, dan tidak diciptakan. Mereka juga sangat berpegang teguh bahwa Al-Quran itu bukan makhluk. Pendapat ini berdasarkan dalil Al-Quran surat An-Nahl ayat 40 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innama qawluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Yang artinya, sesungguhnya perkataan kami terhadap sesuatu apabila kami menghendakinya, kami hanya mengatakan kepadanya, kun jadilah, maka jadilah ia. Aliran yang ketiga, aliran Maturidiyah. Aliran ini bisa disimpulkan menjadi 3 pendapat. Pendapat yang pertama, kalam Tuhan adalah makna yang ada pada zatnya. Paham Al-Maturidi ini mengatakan bahwa kalam Tuhan bukan berupa huruf-huruf atau kalimat dan bukan pula suara dan tidak dapat didengar. Yang pendapat kedua, kalam Tuhan bukan makhluk. Al-Maturidi ini menolak pendapat aliran Mu'tazilah dan aliran-aliran yang lainnya yang menyatakan bahwa kalamullah adalah makhluk dan bersifat hadis. Menurutnya,
kalam Tuhan adalah sifat qadimah dan maknanya berdiri pada zat, bukan pada zat Tuhan, sehingga jelas bahwa ia bukanlah makhluk yang bersifat hadis. Pendapat yang ketiga, hakikat kalam tidak dapat didengar kecuali majazi atau kiasan. Al-Maturidi ini membagi kalam menjadi dua. Yang pertama, kalam nafsi yang ada pada zat Tuhan. Kalam ini bersifat qadim. Ia bukan termasuk jenis kalam manusia yang tersusun dari huruf dan bunyi. Kalam yang kedua, kalam lafzi, yaitu kalam yang tersusun dari huruf dan suara. Kalam ini adalah jenis kalam manusia yang tentu saja bersifat baru. Jadi dapat disimpulkan kalau aliran Al-Mu'tazilah itu lebih melihat secara fisik bahwa kalamullah itu tersusun berupa surat dan ayat, sehingga tidak dapat disebut qadim. Sedangkan Asy'ariyah dan Maturidi ini sepaham dan sepakat bahwa Al-Quran itu bukan makhluk. Cara menyikapi perbedaan aliran kalam ini bisa kita berkaca kepada zaman dahulu, di zaman Nabi Muhammad, di zaman ulama-ulama kita terdahulu. Mereka mengajarkan untuk saling menghargai dan saling bertoleransi. Dan mereka juga mengajarkan kepada kita ketika menghadapi perbedaan, kita didorong untuk mencapai kesepakatan bersama dalam hal yang bisa dijadikan titik persamaan, sehingga yang dikedepankan adalah sisi persamaannya, bukan fokus terhadap perbedaan. Cukup sekian dari IPEL. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.